Pria itu begitu kaya sehingga rumah seluas 3.000 meter persegi tidak dapat menampung uang yang diperolehnya, ratusan pound emas disimpan di lemari pakaiannya dan puluhan koper dipenuhi dengan uang kertas. Istrinya ingin mencari sepasang sepatu untuk pergi keluar, tetapi membuka kotak sepatu dan ada uang di dalamnya. Pria itu tidak punya pilihan selain mengubur uang di halaman, menggali secara acak dan menggali uang yang telah dikuburnya terakhir kali. Pria itu sangat marah sehingga dia membawa 2 kantong uang lagi ke gudang dan baru saja membuka pintu dan uang yang ditransfernya hampir tidak membunuhnya. Dia tidak punya pilihan selain mendepositokan uangnya di bank, 30 juta dolar di bank ini dan 60 juta dolar di bank itu. Ban mengosongkan berangkas secara langsung untuk kenyamanan pria itu dan memberikannya kepadanya sendiri. Seiring dengan menyebarnya berita, belasan ban dibuka di kota berpenduduk lebih dari 2.000 orang ini yang didedikasikan untuk kaum pria. Agar bank-bank tidak mencurigainya, dia hanya membuka 20 perusahaan dompet, mencuci uangnya dan, karena tidak ada yang mengelolanya, menjadikan paman yang menyapu jalan sebagai ketuanya. Dengan gaji bulanan sebesar 300.000 dolar AS, Anda pasti ingin tahu bagaimana dia bisa menghasilkan begitu banyak uang. 6 bulan yang lalu, Barry adalah seorang kapten untuk TVA. Tidak hanya digaji dengan baik dan memiliki paket tunjangan yang menguntungkan, dia juga menikah dengan seorang model populer dan sedang mencari uang tambahan. Hanya menyelundupkan beberapa cerutu saat terbang. Tetapi suatu hari, tiba-tiba, dia didekati oleh seorang pria dari CIA. Barry tahu bahwa dia telah tertangkap basah menyelundupkan cerutu, dan bukannya mencoba melakukan apapun kepadanya, pria substantif itu malah berkata kepadanya, ingin saya tidak menangkap Anda. Anda harus melakukan sesuatu untuk CIA mulai sekarang, karena saat itu adalah pertengahan Perang Dingin AS-Soviet dan AS membutuhkan penerbangan mata-mata di daerah sensitif, dan keterampilan terbang Barry yang unggullah yang mereka cari dan membutuhkannya untuk terbang rendah di Amerika Tengah untuk memanfaatkan kesempatan memotret pangkalan pemberontak. Meskipun enggan, dia harus menyetujui CIA agar tidak dipenjara. Tetapi ia tidak menyangka bahwa misi itu begitu berbahaya, sehingga kapanpun pemberontak melihatnya, mereka akan menembak dan memerondongnya. Pada satu kesempatan, pesawat yang diterbangkan Barry bahkan mengalami kerusakan baling-baling kirinya. Hanya karena keterampilannya, ia mampu bertahan dari bahaya, dan seiring waktu ia terbiasa dengan hal itu. Setelah setiap misi, dia akan berganti pakaian dengan seragam kaptennya dan kemudian pulang ke rumah sehingga istrinya tidak akan mencurigainya. Saya pikir setiap hari hanya akan ada foto OP, tetapi pada hari ini, CIA memberi Barry tugas yang lebih berbahaya. Dia meminta Barry untuk mengangkut kiriman senjata ke lokasi yang ditentukan. Melihat betapa berbahayanya misi itu, Barry meminta bayaran kepada pria itu, yang menurut pria itu tidak dia miliki. Tetapi lapangan terbang dan gudang semuanya milik Anda, jadi Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. Barry berpikir, apa gunanya saya jika saya adalah bandara yang rusak, tetapi apa yang terjadi selanjutnya dengan cepat membuatnya 10 miliar dolar lebih kaya. Karena dia terbang internasional setiap hari, dia menjadi sasaran kartel narkoba Kolombia yang menginginkan Barry untuk membantu mengirimkan kargo ke AS. Tentu saja pekerjaan itu tidak sia-sia, dan dia dibayar 2.000 dolar per kilo, yang berarti dia bisa menghasilkan 800.000 dolar untuk setiap perjalanan, 400 kilo sekaligus. Barry berpikir, lagi pula saya tidak dibayar untuk bekerja untuk CIA, jadi saya mungkin juga bisa menghasilkan uang tambahan untuk diri saya sendiri, jadi saya setuju untuk melakukannya. Tetapi uang sebanyak itu tidak diperoleh secara cuma-cuma. Keterampilan terbang Barry harus diuji, karena landasan pacu terlalu pendek di hutan ini. Kelompok ini telah mencari pilot sebelumnya dan mereka semua menabrak pohon, dan Barry tidak mengecewakan mereka. Dengan keterampilan terbangnya yang luar biasa, ia melesat dengan mulus, menyapu dahan-dahan pohon. Mengikuti rute yang diberikan oleh para penyelundup, Barry berhasil menghindari pengawasan petugas penegak hukum dan menurunkan kargo di lokasi yang ditentukan. Siapa yang tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa selama persalinan, tetapi sesuatu akan terjadi ketika harus membagi uangnya. Segera setelah dia mendapatkan uangnya, angkatan bersenjata setempat mengepung mereka dan kemudian membawa Barry ke penjara Kolombia dengan semua giginya copot. Tetapi dalam beberapa hari dia dibebaskan dengan jaminan oleh CIA. Karena CIA telah menjebaknya untuk sesuatu yang bahkan lebih gila dari perdagangan narkoba.